everyone, di video ini gue bakal ngebahas atau nge-share tentang pengalaman gue ikutan program kartu prakerja dari pemerintah. Nah, gue mau cerita nih pengalaman dari awal registrasi sampai akhirnya dapat insentif dari hasil pelatihan pertama gue. Nah, gimana ceritanya? Tonton terus ya videonya. Oke, kita mulai dari tahap registrasi dulu. Gue itu daftar prakerja gelombang pertama itu sekitar tanggal 12 April kalau nggak salah. Gue udah lupa sebenarnya, tapi based on my browser history, gue daftar itu tanggal 12 April. Dan seperti yang kalian juga mungkin alamin ya, banyak banget rintangan yang harus dihadapi ketika kita daftar program atau prakerja ini di prakerja.go.id. Nah, apa sih kendalanya? Pertama, susah buka websitenya karena memang mungkin servernya down atau gimana. Terus kedua, susah dapat verifikasi akunnya yang dikirim ke email kita. Terus ketiga, susah upload foto KTP dan foto selfie sampai megang KTP. Nah, itu tiga hal itu jadi kendala terbesar yang gue alamin ketika gue daftar di program kartu prakerja ini. Nah, akhirnya gue daftar sekitar jam pagi 9.10-an dan itu gagal terus. Terus akhirnya gue mikir, biasanya nih website pemerintah selalu gampang diakses di tengah malaman, sama kayak waktu CPNS. Nah, akhirnya gue coba tengah malam dan bisa tuh sampai proses verifikasi akun ke email maksudnya. Terus upload foto, ikutan tesnya sampai akhirnya dapat nomor kartu prakerjanya. Itu gue lakuin di tengah malam semuanya, dan itu lancar banget. Oh iya, there is one thing that you have to pay attention to. Jadi gue baca artikel kalau nggak salah di prakerjanya sendiri, bahwa kalian itu harus foto, bagusnya kalian foto selfie sambil megang KTP, itu backgroundnya polos, tembok polos gitu, jangan ada lemari kayak gini-gini. Dan itu beneran works banget. Soalnya foto yang gue pakai itu foto gue selfie megang KTP dengan background tembok coklat muda polos waktu itu, dan itu langsung lolos si fotonya langsung lolos, langsung terverifikasi gitu. Dan itu can be one of things yang harus kalian perhatikan pada saat kalian registrasi prakerja. Nah, pengalaman kedua adalah kalian harus selalu cek akun prakerja kalian secara berkala, karena kita tuh nggak dikasih notif apa-apa. Jadi kayak gini, mulai dari selesai registrasi nih, terus gue sering cek tiap pagi gitu. Nah, akhirnya out of nowhere gitu, langsung tiba-tiba ada kolom saldo gitu di dashboard prakerja gue. Nah, itu saldo 0 rupiah. Itu gue nggak tahu apaan tuh saldo 0 rupiah, maksudnya apa ya, untuk buat kita kah atau buat pelatihannya kah? Nah, ternyata si saldo itu setelah gue searching, terus gue baca-baca komen di Instagram juga, ternyata itu adalah saldo untuk pelatihan kita. Nah, memang pada saat itu saldonya 0 rupiah, tapi gue coba beli pelatihannya yang ada di dashboard prakerja gue. Akhirnya gue bisa beli tuh, walaupun saldonya masih 0 rupiah. Waktu itu gue beli di Skill Academy by Ruang Guru, itu harga pelatihannya 250.000, dan itu langsung masuk itu aja. Nah, cara beli pelatihannya yaitu nanti kalian tinggal pilih aja mau yang, karena ada 2.000 pelatihan yang tersedia dari beberapa provider. Nah, kalian tinggal pilih yang kalian mau, terserah kalian. Nanti kalian belinya itu pakai kartu prakerja. Sebenarnya di tiap-tiap materi itu beda-beda ya. Jadi kalau misalnya walaupun di satu provider pelatihan, di Skill Academy ini
Nah, tiap-tiap materi itu beda-beda. Ada yang isinya cuma 3 video sama exam, atau tiga kali exam 4 video, itu macam-macam. Nah, sebenarnya basically gampang sih ya untuk pelatihannya. Kalian cuma tinggal nonton video yang isinya materi berkaitan dengan yang kalian pilih. Udah gitu ada dokumen PDF yang isinya itu kayak materi-materi gitu yang bisa kalian baca, bisa kalian print juga karena di download. Nah, sama nanti di akhir nih ada ujian akhir atau last exam. Nah, di sini bedanya ada nilai ambang batas. Kalau yang gue pilih kemarin itu SEO 101 itu ambang batasnya 55 kalau nggak salah. Tapi gue nggak tahu kalau misalnya kita nggak mencapai ambang batas itu bakal bisa passing atau enggak. Tapi sebenarnya gampang sih karena yang diujiankan itu diambil dari video-video sama dokumen yang disampaikan selama pelatihan itu, jadi gampang banget. Nah, nanti nih setelah pelatihannya selesai, kalian bakal dapat sertifikat. Sertifikat itu ada dua. Kalau di Skill Academy ada dua sertifikat. Sertifikat pertama adalah sertifikat completion, yaitu tanda bahwa kita sudah menyelesaikan pelatihan di Skill Academy dengan materi tersebut. Nah, yang kedua itu adalah sertifikat setelah ujian, sertifikat lulus gitu. Jadi ada dua sertifikat. Nah, setelah itu setelah selesai nih, kita selesaikan ujiannya, nanti ada pop-up kayak beri rating gitu. Ada bintang sama kolom review. Nah, itu yang gue baca di beberapa artikel, kalian wajib isi si beri rating sama si reviewnya itu, supaya nanti si sertifikat kalian yang dapat dari pelatihan itu masuk ke dashboard prakerjanya yang nanti bakal jadi tolak ukur pencairan insentif kalian. Makanya tinggal isi doang kok bintang berapa sama review kalian di kolomnya, nggak usah banyak-banyak, cuma tinggal isi aja gitu. Keanehan selanjutnya adalah, walaupun kita udah menyelesaikan pelatihan dan dapat sertifikat, tapi sertifikatnya nggak langsung masuk ke dashboard prakerja kita. Soalnya kan di dashboard itu ada status sertifikat ya, ada sertifikat sama status pelatihan. Pas gue udah selesai pelatihannya, nggak berubah tuh status sertifikatnya, tetap 0, dan status pelatihannya juga masih Anda belum mengikuti pelatihan apapun di saat gue udah menyelesaikan satu pelatihan di Skill Academy. Nah, udah gitu kembali lagi gue baca-baca komen di Instagram, baca-baca pengguna lainnya gimana pengalamannya, dan akhir tanya-tanya teman juga. Ternyata sama mereka juga, walaupun udah selesai pelatihan, bahkan udah ada yang habis saldo prakerjanya 1 juta, tapi mereka belum dapat sertifikatnya dan belum berubah si status pelatihannya. Maka dari itu gue tunggu dulu beberapa hari sampai akhirnya gitu muncul. Tapi jadi gini, sebelum si statusnya berubah, ada perubahan di dashboardnya itu, ada muncul kolom baru, sambung rekening. Nah, gimana tahapan ini? Gini nih caranya. Jujur gue seneng banget nih pas ada muncul pilihan menu sambung rekening di dashboard prakerja gue. Rekening bawahnya duit nih ya, jadinya pasti pencairan nih buru-buru ini gitu. Langsung akhirnya gue pilih menu itu sambung rekening. Nah, di situ kalian bakal dituntun buat ngisi, buat milih dulu mau kemana nanti insentif dari pemerintah itu masuknya. Ada dua pilihan, ada e-wallet sama rekening bank. Untuk gelombang 1 pas gue buka waktu itu hanya ada 2 e-wallet dan 1 rekening bank. OVO sama Link aja buat e-wallet dan BNI buat rekening banknya. Karena gue pakai OVO, akhirnya gue pilih OVO, dan gampang sih, tinggal masukin nomor handphone OVO kalian yang pastikan aktif ya. Masukkan nomor handphone OVO kalian, nanti dapat OTP-nya masukin ke prakerjanya, nanti diverifikasi, udah gitu, nanti berubah si yang awalnya menunya pilih sambung rekening jadi nomor handphone OVO
yang gue pakai gitu. Gampang sih kalau itu, cuma tinggal gitu doang. Nah itu nanti bakal dipakai buat nerima insentif dari pemerintah yang kalian dapetin setelah selesai pelatihan gitu. Terus next itu kita mulai gedek lagi nih, kesel lagi, aduh males gitu ya. Karena gini, udah sambung rekening, udah nyambung, udah ikut pelatihannya juga, tapi tetap aja nggak ada perubahan. Insentif kita 0 rupiah, terus status pelatihannya masih kosong, sertifikatnya juga kosong, ya gitulah. Kesel sebenarnya. Nah tapi jangan nyerah, tetap cek secara berkala. Gue itu selalu ngecek tiap pagi pakai laptop gue cek tiap pagi nggak ada perubahan sampai akhirnya ada perubahan di mana sertifikat gue udah masuk dua-duanya, terus status pelatihannya udah masuk juga. Di situ muncul judul pelatihan yang gue ikutin dan statusnya. Awalnya aktif dulu nih statusnya, padahal gue udah beres dong pelatihannya, masih aktif. Udah gitu nunggu lagi beberapa hari, akhirnya berubah lagi si status pelatihannya jadi selesai, udah. Nah terus muncul nih pilihan baru lagi, ada dapatkan insentif judulnya. Pas gue klik itu pas gue klik itu munculnya itu adalah jadwal insentif kita. Jadi ada 4 row gitu, isinya itu jadwal insentif, jadwal pencairan. Nah awalnya pencairannya itu 30 April waktu itu. Gue seneng dong ya, berarti tinggal 30 April gue bakal dapat uang insentif gue yang dari pemerintah itu. Oke, gue cek tanggal 27-an gue cek. Oke, gue tunggu. Terus akhirnya gue buka tanggal 30 April masih sedang diproses statusnya. Oke, berarti belum, mungkin nanti malam dicek nggak ada lagi, besoknya dicek lagi nggak ada lagi, sampai tanggal 4 Mei itu statusnya berubah jadi tanggal 4 Mei sih tanggal jadwalnya berubah jadi 4 Mei waktu itu. Jadi yang asalnya 30 April jadi 4 Mei berubah. Nah waktu itu gue excited dong tanggal 4 Mei, mungkin sekarang cairnya nih, dan ternyata cairnya itu jadi gini. Pas tanggal 4 Mei gue cek di dashboard itu, si jadwal insentifnya cair tanggal 4 Mei, hari itu harusnya. Gue cek OVO gue hari itu pagi siang malam nggak ada. Terus tanggal 5 gue cek lagi dashboardnya, gue cek lagi tanggal 4 juga pencairannya, padahal tanggal 4 udah lewat kemarin. Gue cek lagi OVO gue nggak ada. Akhirnya nih tanggal 6 sore apa malam gue cek OVO gue, cair tuh insentifnya 600.000 dari pemerintah. Gue dari mana lagi yang transfer ke OVO gue, nggak ada gitu, kecuali si prakerja ini. Dan akhirnya bener, itu adalah insentif dari pelatihan yang gue ikutin di sekitar bulan April gitu. Ada hal yang mungkin nggak penting tapi penting selama proses prakerja ini adalah jangan lupa keep in touch sama pengguna prakerja lain. Mungkin kalian punya teman, kalau kalian punya temannya ikut prakerja juga, keep in touch sama mereka, tanya ini, kamu udah sampai mana progress dashboardnya, atau pelatihannya gimana nih, udah masuk apa belum sertifikatnya. Selain itu juga kalian bisa buka Instagram prakerja.go.id-nya, terus baca tuh komen-komen dari netizen yang ikutan prakerja, karena mereka juga bisa jadi teman diskusi yang enak banget. Karena gini, karena kita tuh nggak ada kayak apa ya, tuntunan dari si prakerja harus begini, harus begitu, nanti harus nunggu segala macem gitu. Nggak ada tuh kayak gitu-gitu. Jadi kita nggak punya kayak search information yang benar-benar bisa ngebantu selama proses itu. Kan untuk beberapa orang mungkin nggak bisa sabar doang, tapi nggak ada kejelasan nih gimana
sebenarnya bisa sih nelfon ke CS-nya atau ke emailnya. Nah gue udah pernah coba tuh email CS-nya dan nggak dibalas sampai sekarang juga. Kalau telepon mungkin sebagian dari kita tuh sayang banget ya, butuh pulsa banyak buat telepon CS yang pasti kena pulsa ya banyak lah gitu. Makanya keep in touch sama pengguna prakerja lain itu penting. Selain teman, jangan lupa juga buka sosmed prakerjanya. Kalian bisa lihat tuh mereka juga mengalami hal yang sama kah atau enggak gitu, karena itu berguna banget. Jadi kayak I'm not the only one who's waiting. Bukan cuma gue nih yang sabar nunggu cair insentifnya, bukan cuma gue nih yang sabar nunggu sertifikatnya sampai muncul di dashboard gitu. Ternyata banyak juga yang lain yang nunggu sama kayak kita. Jadi itu pengalaman yang gue alamin selama ikutan program Kartu Prakerja, dari mulai daftar sampai akhirnya dapat insentif di pelatihan pertama. Jangan lupa kuncinya sabar ya. Just like the other government websites yang harus butuh kesabaran ekstra gitu. Buat yang udah biasa kayak ikutan CPNS atau ikutan rekrutmen di BUMN, mungkin karena get used to ya dengan error-error website pemerintah kayak gini. Makanya harus tetap sabar dan bersyukur bahwa ada program ini yang membantu kita para korban terdampak COVID-19 buat dapat uang walaupun kita nggak kerja. Well, that's all for now. Jangan lupa share video ini yang supaya siapa tahu bisa ngebantu calon-calon pendaftar prakerja di luar sana yang sedang mengalami kesulitan. Nah, jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan komen kita diskusi lebih banyak. Kalau ada question yang mau kalian tanyain, bisa kalian tulis di kolom komen, nanti pasti gue bales kok, karena ini adalah video pertama gue jadi nggak ada video-video lain. Thanks guys for watching, bye for now.